salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama Ibu Carolina. Ibu mengajar bidang studi IPS di kelas 7. Selamat datang anak-anak ibu di sekolah tercinta ini, SMP Trikarya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran, dan kita juga berdoa juga agar cepat hilang virus corona dan bisa belajar di sekolah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Materinya yaitu pengertian ruang dan interaksi ruang. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep ruang, yaitu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran ini adalah yaitu agar anak-anak ibu sekalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak ibu sekalian dan peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Sekarang kita masuk mengenai pengertian ruang dan interaksi ruang. Anak-anak ibu pernah dengarkan arti mengenai kata ruang? Apa sih ruang itu? Apakah ruang itu termasuk seperti ini? Apakah ruang itu termasuk seperti ini juga? Apakah ruang itu termasuk seperti ini juga? Apakah ruang itu termasuk ini juga? Ya, benar sekali. Semua yang contoh-contoh tadi termasuk ruang. Jadi setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi dapat diartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham yang ibu jelaskan tadi? Selanjutnya ibu akan menjelaskan pengertian interaksi ruang ya. Bagaimana sih interaksi ruang yang terjadi di dalamnya? Kita definisikan dulu pengertian interaksi itu apa. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Sudah lihat? Maka pengertian interaksi menurut Bintarto 1987 merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kembali kita ke pertanyaan tadi kan. Tadi ada yang pertanyaan kan mengenai bagaimana sih interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada lokasi yang memiliki karakteristik yang sama persis antara satu dengan lainnya. Ya, Nana. Misalnya kalau kita di sini Sumatera Utara, antara daerah dataran tinggi di Kabupaten Karo dengan daerah dataran rendah di daerah, kita ambil contohnya Sedang Mendaki, di daerah pesisir pantai laut. Itu berbeda kan karakteristiknya antara dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, seperti dataran tinggi dia merupakan daerah perkebunan, ya kan?
menghasilkan sayur dan buah-buahan. Sedangkan di daerah dataran rendah, contoh Sedam Dage, itu merupakan rata-rata mata pencariannya nelayan. Jadi nak, berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, ya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan antar ruang yang ada di permukaan bumi. Oke, ini contoh berdasarkan mata pencahariannya, ya. Sudah terlihat kan? Tadi udah Ibu jelaskan. Next, ya, di mana berdasarkan mata pencarian, ya, masyarakat di sekitar pegunungan lebih memilih berkebun, ya. Sedangkan masyarakat di sekitar laut dia lebih memilih sebagai mata pencariannya nelayan. Sehingga interaksi antara ruang yaitu apa ya jadinya, berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuannya, ya. Interaksi misalnya pergerakan orang itu disebut dengan mobilitas penduduk. Nah, inilah contohnya nak, ya. Di mana ya seorang yang bekerja, seorang di desa dia bekerja sebagai petani, ya. Lalu dia pindah ke kota, dia bekerja di daerah perkotaan, tidak bertani lagi, ya kan? Bisa karyawan swasta, itulah termasuk contoh mobilitas penduduk. Ya, contoh berikutnya ya interaksi yang kedua yaitu mengenai barang. Barang atau disebut dengan transportasi. Ini berkaitan dengan jarak, ongkos dan jenis kendaraan yang digunakan. Ya nak ya. Interaksi yang ketiga yaitu komunikasi. Yaitu komunikasi artinya apa ya? Interaksi perpindahan melalui informasi. Contohnya seperti kita nak, kalau kita di dalam kelas guru dengan siswa, nah itu termasuk ya bagian dari pergerakan ya informasi. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sampai ya? Sampai sini sudah paham? Jadi dapat Ibu simpulkan mengenai tadi ruang dan antar ruang ya, interaksi antar ruang ya, bahwa mengenai ruang antar satu wilayah itu berbeda-beda, maka terjadilah interaksi ruang ya nak ya, antara suatu ruang yang wilayah satu dengan wilayah berbeda-beda, maka dikatakanlah itu terjadinya adanya interaksi antar ruang tersebut ya. Tadi udah banyak contohnya kan anak-anak. Berikut ini adalah soal yang kamu kerjakan biar kamu tambah paham nak ya. Kamu kerjakan di double folio. Ini ada 3 soal. Soal pertama ya, apakah yang dimaksud dengan ruang dan berikan contohnya. Ya, yang kedua ya, apakah yang dimaksud dengan interaksi keruangan. Yang ketiga, carilah gambar bentuk interaksi keruangan dan jelaskan. Banyak nak ya, cari kamu gambarnya sebanyak mungkin ya. Sampai sini dulu anak-anak materi kita ya. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.